Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita penuh dengan sukacita. Bagi kita, keluarga besar, Yayasan Penginjilan dan Penelaahan Alkitab Sumatera Utara. Pada saat ini kita mengingat dan merayakan hari kelahiran Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Perayaan Natal kita tahun ini terasa berbeda dengan perayaan Natal tahun-tahun sebelumnya. Namun kita tetap bersyukur kalau saat ini kita diizinkan untuk merayakannya secara virtual. Sukacita yang dari Tuhan tetap nyata di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tema perayaan Natal kita saat ini adalah kehadirannya membebaskanku. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Perayaan Natal kita akan diawali dengan penyalaan lilin. Kami mengundang pengkhotbah kita, Bapak Dr. Victor Lumban Tobing, Bapak Ramlan Nababan mewakili yayasan, Ibu Elizabeth Lumban Tobing mewakili staf, Bapak Simbolon mewakili jemaat laki-laki, dan Ibu Manalu Boru Sihotang mewakili jemaat perempuan. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya.
muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, musuh-Mu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memasmurkan nama-Mu. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Kita angkatkan pujian ini. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepada kita dengan ajaib. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang sungguh-sungguh mengasihi kami, yang telah membuktikan kasih itu, pada saat-saat seperti ini kami rayakan Natal, yaitu Yesus sendiri datang ke dunia ini. Immanuel, Allah hadir di tengah-tengah kami. Itulah yang kami syukuri dan kami terus menikmati kasih-Mu di dalamnya. Maka keluarga besar Yayasan Penginjilan dan Penerangan Alkitab Sumatera Utara yang hari ini merayakan Natal, berkatilah ya Tuhan. Pada masa-masa pandemi seperti ini pun, biarlah sukacita kami tidak akan berkurang, tetapi selalulah sukacita kami melimpah karena Tuhan. Maka dari awal hingga akhirnya nanti, Tuhanlah yang memimpin semua rangkaian acara kami ini, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan semua kami terberkati olehnya, baik yang ada di rumah masing-masing, baik yang bersama-sama dengan kami di gedung ini. Terima kasih ya Tuhan, permuliakan nama-Mu melalui rangkaian ibadah ini, dan semua kami mendapatkan berkat daripada-Mu. Maka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami akan memulai ibadah Natal ini. Amin. Gloria in excelsis Deo, yang artinya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Suatu pujian yang terdengar dari seluruh pulau, di seluruh benua, sampai ke ujung-ujung bumi, untuk memuji Sang Penebus. Kita pun mari bersorak menyambut kelahirannya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus.
menjadikan langit dan bumi, manusia diberi kuasa menguasai seluruh ciptaannya. Namun semua rusak akibat dosa manusia. Dan apa yang Allah janjikan bagi umatnya yang berdosa? Mari kita mendengarkan liturgi yang pertama. Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati." Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Yesaya 9 ayat 1 dan 5. Bangsa yang berjalan di dalam kekelaman telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Lukas 2 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan suatu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri.
Lukas 2 ayat 4 dan 5. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya ia didaftarkan bersama-sama Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Lukas 2 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Lukas 2 ayat 9 hingga 11. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Eda. Eda. Mau kemana Eda? Biasanya Eda bling-bling. Terus bajunya selalu matching biasanya. Tapi ini kok polos sekali Eda, mau kemana? Aduh Eda, aku mau kantor lurah. Mau ngambil bantuan. Eda udah ambil? Itulah yang kusayangkan. Hah, kenapa? Memang ngeri kali lah pemerintah ini kan. Amang baumu baru PHK. Terus bere-beremu ini mau bayar uang sekolah. Tahu lah kan. Hawa kerjanya serabutan. Nggak menentu. Nggak tahu lah mau bayar apa. Padahal kan kalau dilihat dari sisi ekonomi, Eda lebih bagus nih ekonominya dari awak. Masih adanya kos-kosan Eda. Terus suami Eda kerjanya awak ini. Memang benci kalinya aku masa pandemi ini. Tapi Eda tenang aja. Ini kan pandemi ini dibohong-bohongi pemerintahnya kita sebenarnya. Jadi karena dibohong-bohongi pemerintah, kita nggak boleh bodoh juga. Harus pintar kita. Maksudnya kayak mana Eda? Eda nggak tahu. Aku selama pandemi ini udah banyak kali bantuanku dapat. Nanti ku ajari Eda ya kayak mana caranya. Tenang aja Eda. Pokoknya gampang itu. Masalah kecil itu ya. Pokoknya dompet Eda selalu banjir. Nggak akan pernah kering lah selama pandemi ini. Untunglah kita ketemu Eda ya. Horas Eda. Horas. Dari mana Eda? Kok nggak pakai masker Biasalah Eda? jalan-jalan. Dari sana. Enggak, Eda kok nggak pakai masker kan zaman pandemi ini. Harus kita pakai masker. Nanti kita kayak yang di TV-TV. Sama kami jalan-jalan. Cuma ke mall. Tapi kan ke mall udah rame kali orang lo. Sepi. Jadi? Gak apa-apa. Biar tahu Eda ya. Zaman sekarang heran aku lihat orang sekarang ya. Kok mau kali lah dibodoh-bodohi. Gak ada Eda covid itu ya kan. Gak ada covid itu. Permainannya itu semua Eda. Biar Eda tahu permainan pemerintah, rumah sakit. Makanya kan Eda, sampai sekarang ini aku sama keluarga aku gak mau kami pakai masker satupun. Karena gimana ya, pakai masker tebal-tebal. Aduh susah kali napas ini. Apa? Rasanya mau mati. Tunggu dulu Eda, tunggu. Jangan kayak gitu. Memang dalam zaman pandemi ini banyak yang bermain. Tapi betulnya ada COVID itu. Nanti kayak di TV-TV itu kan udah banyak yang mati. Itu berita bohong Eda. Dijual. Berita bohong memang. itu. Kalau soal bohong-bohongan ini, kita juga sering juga dibodoh-bodohi kan. Apalagi soal anak-anak inilah sekarang. Daring di rumah. Peningnya aku. Di sekolah gurunya entah apa kerjanya kan. Kita juga yang di rumah pusing. Udahlah ngurusan anak ya kan. Double kerjanya. Nggak ngerti lah udah masalah pandemi ini.
Pokoknya kita kayak mana lah ya. Tapi janganlah kita mau dibodoh-bodohin. Eda Geta. Iya, kenapa itu? Masih di sini rupanya Eda. Iya, lagi ngomong-ngomong kami. Tadi aku lihat Eda lewat di depan rumahku. Aku tanya sama Eda Ramus itu mau kemana sih Eda Geta itu? Mau ambil BLT katanya ke lurah. Iya. Betul Eda. Kenapa rupanya? Aku pikirnya Eda udah sampai. Rupanya masih di sini Eda. Aduh mau ikut aku Eda. Udah dipanggil aku. Udah dipanggil aku mau ngambil. Iya. Tapi itulah kayak mana ya Eda ya? Aku kan baru sembuh. Sakit apa? Udah lama memang gak kulihat. Itulah, kan sakit COVID-nya. Tunggu dulu, udah bilang tadi kan. Aku bilang tadi, kalian gak percaya? Horas Eda. Horas. Ada apa nih kok pada ngumpul? Kenapa Eda ini gak pakai masker? Itulah Eda, sesak. Kita kan harus mematuhi protokol kesehatan Eda. Apalagi di zaman new normal sekarang ini. New normal nimu. Kau kan kerjamu di rumah aja, jum-jum pelayananmu. Suamimu pun bagusnya kerjamu, gak kayak Eda ini. Suaminya, tahu kalian, baru di PHK ini. Kan gak dapat BLT lagi dari pemerintah. Kasihan kali kayak gini. Jangan sepele Eda dengan COVID ini. Lihatlah Eda, ini banyak juga korbannya loh. Eda ini baru sembuh dari COVID loh. Iya sih. Jadi Eda, betul itu ya? Iya iyalah. Jadi apa yang Eda rasakan waktu itu? Demam aku, pilek, batuk gitu kan. Terus? Jadi aku pikir ya 1 hari, 2 hari, 3 hari gak apa-apa. Ini kok terus gitu. Gelisah kali. Pergilah aku kan ke rumah sakit, diteslah aku. Rupanya positif hasilnya. Aduh. Itulah itu gara-gara Eda ingat Eda yang 2 minggu itu. 2 minggu lalu kan datangnya kalian ke rumah. Ku kasihnya kalian masker kan, tiba-tiba kalian datang, ku kasih kalian masker. Kalian tolak, kalian bilang gak ada itu. Gak mau kalian cuci tangan. Ya gitulah ya setelah pulang, itulah yang kurasakan, itulah. Aduh, jadi cemana lah kami nih. Ini gak pakai masker ini. Aduh, cemana ini? Ada maskerku lah Eda, aku bawa masker kemana-mana, banyak aku bawa masker. Karena biar bisa ganti-ganti maskerku. Eda pakailah satu-satu ya. Memang baik kali Eda. Makasih lah Eda ya. Ya makanya Eda kita harus saling menjaga satu dengan yang lain ya Eda. Masalah kita sekarang ini bukan cuma soal masalah kesehatan. Tapi juga perekonomian. Lihatlah negara kita sekarang ini. Jadi kita harus saling menjaga satu dengan yang lain. Tetap harus menggunakan masker. Kemudian soal BLT itu kan Eda. Janganlah kita terlalu berpengharapan sama BLT itu. Karena itu kan gak terus menerus. Adanya saatnya itu akan berhenti. Tapi marilah kita berpengharapan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu firman Tuhan Eda. Jadi berpegang teguhlah kita sama Tuhan. Kemudian kan satu lagi lah. Soal BLT ini juga. Kalau kita cukupnya, gak usahlah kita ikut menerima BLT itu. Biarlah orang lain yang lebih membutuhkan yang ikut menerima itu. Karena masih banyak yang lebih membutuhkan dibandingkan dengan kita di luar sana. Gak usah kita khawatir. Tuhan pun berkata akan mencukupkan segala sesuatu yang kita perlukan. Jadi gak usah kita khawatir ya Inang ya. Jadi Eda, ayolah kita sama-sama kantor lurah. Buat Eda lah bantuanku itu. Ya. Eda kita ikut aku ya. Makasih lah ya Eda ya. Untunglah Eda datang. Kalau enggak kan nggak dapat aku. Memang udah lamanya aku nggak ke gereja Eda. Semenjak pandemi itu. ini. Makasih udah pas lah itu Eda. sama yang dibilang Eda ini. Makasih udah mengasih ya. Ayolah Eda, ayo. Eda kita sama kita jangan tinggalkan aku. Ayo Eda, ayo sama. Duluan kami Eda ya. Jangan lupa Eda. Hati-hati ya. Ya kami pun Eda bilang terima kasih lah kami sama Eda ya. Sudah diingatkan kami. Jadi mulai hari ini kan kami kasih tahu loh sama seluruh keluarga kami. Supaya kami selalu menggunakan masker ya Eda ya. Makasih ya Eda ya. Tuhan berkati ya Eda ya. Iya, jangan lupa pakai masker ya Eda. Iya. Jaga jarak, jangan dekat-dekat. Jangan ke mall dulu. Kalau bisa di rumah aja. Pulanglah kami Eda ya. Oke, sampai jumpa lah Eda ya. Jangan sepele dengan COVID. Salam sehat. Pakai masker. Cuci tangan. Jaga jarak, tetap berpengharapan pada Tuhan. Selamat Natal dan Tahun Baru. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya.
Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Pujilah Tuhan Allah Israel, yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita memuji Tuhan karena kasih setianya. Sebab Ia telah memilih sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu, sebab Engkau telah meluputkan aku daripada musuhku. Bahkan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyhurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sungguh besar kasih Allah yang dinyatakan kepada kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menyatakan kehadirannya membebaskanku. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya tuk dunia cemar. Begitu kasihnya tuk
Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami kasihi semua anggota Yayasan Penginjilan dan Persekutuan Doa dan Penelangan Alkitab Sumatera Utara, dimanapun saudara berada. Selamat Hari Natal. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan memuji Engkau karena pada saat ini Engkau berikan kepada kami kesempatan untuk menikmati peringatan Hari Kasih Tuhan, di mana Engkau menganugerahkan anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menebus kami orang-orang berdosa dan membebaskan kami dari perbudakan setan. Kami berterima kasih. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan yang memberkati baik hamba-Mu, baik semua yang mendengarkan di rumah mereka masing-masing. Dan biarlah lewat firman Tuhan ini semuanya kami menjadi semakin beriman kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan dari Yohanes bab yang ke-8 ayat yang ke-36. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara, bagi kita semua, hari ulang tahun kita adalah merupakan hari yang selalu menggembirakan. Tidak menjadi masalah berapa tua kita di dalam kehidupan ini, atau mereka yang masih anak-anak atau pemuda, asal kita datang dan masuk kepada hari kelahiran kita, kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena hari itu adalah merupakan hari anugerah. Kita juga memperingati hari Natal yang merupakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang menjadi manusia datang ke dalam dunia ini. Tapi dari semua manusia yang sudah datang ke dalam dunia ini dan manusia yang bakal masih lahir lagi untuk masa yang akan datang, perbedaan kelahiran Tuhan Yesus dari kelahiran kita semua ada sesuatu yang sangat hakiki. Bahwa hanya kelahiran Tuhan Yesus yang merupakan kelahiran seorang manusia yang jauh sebelumnya sudah dinubuatkan. Kita semua yang lahir di bumi ini tidak pernah dinubuatkan Allah lebih dulu bahwa kita akan lahir. Memang semua kita sudah ada di dalam rancangan Tuhan. Tetapi tidak pernah dinubuatkan oleh Tuhan kapan kita akan lahir dan bagaimana serta di mana kita akan lahir. Tapi Tuhan Yesus Kristus jauh sebelumnya, ribuan tahun sebelumnya, sudah dinubuatkan dia akan lahir ke dalam dunia ini. Saudara, mengapa demikian? Karena di dalam hati Allah yang paling mengisi relung hati Tuhan ialah bagaimana membahagiakan manusia yang telah diciptakannya. Itu yang paling dirindukan Tuhan. Dan itu kita lihat mulai daripada kitab Kejadian misalnya. Bagaimana Allah membahagiakan manusia dengan jalan Allah menciptakan segala sesuatu dalam alam semesta ini yang perlu menjadi kebutuhan manusia sebelum manusia itu diciptakan. Jangan sampai manusia itu mengeluh apa yang akan dimakan, apa yang akan diminum, di mana dia akan tinggal, dengan siapa dia bersosialisasi. Semuanya itu sudah disediakan oleh Tuhan. Bahkan sebelum Adam mengatakan kepada Tuhan, alangkah sepinya hidup ini, hanya saya sendiri tinggal di sini. Tapi Allah terus menciptakan baginya seorang perempuan, bahkan diberikan itu menjadi istri, di mana Allah mengatakan supaya mereka beranak cucu. Karena Tuhan tahu bahwa manusia itu kalau beranak cucu mereka juga akan sangat berbahagia. Oleh karena itu saudara-saudara,
itu sebabnya dikatakan bahwa semua yang diciptakan oleh Tuhan itu indah adanya. Bahkan setelah manusia diciptakan, Tuhan mengatakan sungguh amat indah adanya. Karena Allah menciptakan manusia itu segambar dengan Dia. Ditempatkan di taman yang sudah lebih dulu disediakan oleh Tuhan. Di mana manusia bisa bersosialisasi dengan Tuhan secara langsung. Tidak ada batas yang akan menghalangi kapan manusia itu akan berbicara. Kapan manusia itu akan bersosialisasi dengan Tuhan. Karena Tuhan secara langsung hadir di tengah-tengah mereka. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, saudara-saudara, maka terpisahlah manusia itu dari Allah. Ada jurang yang dalam yang memisahkan manusia itu dari Allah. Karena manusia sudah diperbudak oleh dosa. Manusia sudah terikat dengan keinginan-keinginan yang bersumber dari hal-hal yang di luar Tuhan. Saudara, kalau kita berbicara mengenai dosa, apa rupanya yang dimaksud dengan dosa? Dosa ialah semua pikiran, semua isi hati, semua kehendak atau niat hati, dan semua tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum Tuhan, 1 Yohanes 3 ayat 4, dan yang dilakukan tidak berdasarkan iman, Roma 14:23. Jadi tidak semua yang menurut manusia baik, maka itu semuanya bukan berarti dosa. Menolong orang baik menurut manusia. Beramal adalah baik menurut konsep manusia. Tapi kalau semuanya itu dilakukan bukan dengan iman kepada Tuhan yang merupakan sumber kebaikan itu, maka itu adalah dosa. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau pikiran kita, isi hati kita, kehendak kita, niat-niat hati kita, dan tindakan-tindakan yang kita lakukan itu, semuanya bertentangan dengan hukum Tuhan. Dan tidak dilakukan dengan berdasarkan iman. Karena manusia belum mengenal siapa juru selamat itu. Maka semuanya adalah dosa. Itu sebabnya dikatakan bahwa semua manusia telah berdosa dan kurang kemuliaannya di hadapan Tuhan. Saudara, tetapi karena Allah itu adalah kasih adanya, keberdosaan manusia semuanya tidak menghalangi kasih Allah itu akan dinyatakan kepada manusia. Itu sebabnya dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16 dikatakan Allah itu adalah kasih adanya. Bahkan Yohanes dengan gamblang mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, itu yang dirindukan oleh Tuhan. Segala sesuatu Allah tidak peduli untuk mengorbankannya. Asal manusia itu kembali kepada Allah, menikmati kebahagiaan yang datang dari Allah. Karena itulah kerinduan Allah yang terdalam. Surga disediakan bukan untuk malaikat-malaikat semata. Surga disediakan bukan hanya sekedar menjadi singgasana Tuhan. Surga disediakan supaya manusia bisa masuk di sana. Manusia yang dicipta segambar dengan Dia itu bisa memuja-muja, memuji-muji dan mengagungkan Allah di sorga. Saudara-saudara, oleh karena itu ketika manusia menurut konsep Allah tidak ada yang bisa masuk ke sorga karena manusia semuanya sudah terpisah dari Allah oleh karena dosa. Itu sungguh sangat menyedihkan hati Tuhan. Dan itu sebabnya ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan terus menjanjikan akan ada seorang pahlawan yang akan membebaskan manusia dari perbudakan dosa itu, yang akan membebaskan manusia dari perhambaan setan itu, saudara-saudara. Dan itu adalah manusia yang merupakan keturunan seorang perempuan,
Bukan keturunan laki-laki. Karena keturunan Adam, laki-laki Adam adalah semua sudah berdosa. Ini adalah keturunan perempuan. Maka itu sebabnya para teologiawan mengatakan apa yang dikatakan Tuhan pada Kejadian 3 ayat 15 itu merupakan pra-evangelium. Ya, janji Tuhan yang pertama. Janji Tuhan yang pertama yang merupakan janji keselamatan. Di mana nanti benih perempuan itu satu-satunya pahlawan yang disediakan oleh Tuhan, saudara-saudara, yang akan menghancurkan kuasa dosa dan membebaskan manusia dari perbudakan setan. Bukan hanya dijanjikan Tuhan, tetapi juga dinubuatkan oleh Tuhan melalui para nabi-nabi. Berulang kali para nabi mengatakan, misalnya Yesaya mengatakan itu pada Yesaya 6 ayat 3. Saudara-saudara, bahwa anak perempuan itu akan datang ke dalam dunia ini untuk membebaskan manusia. Saudara, mengapa demikian? Mengapa harus dari sorga pahlawan itu datang? Karena saudara, tidak ada seorang manusia yang bisa membayar hutang dosa manusia karena semua manusia sudah berdosa. Tidak ada seorang manusia yang bisa membebaskan manusia dari penjara dosa itu karena manusia semuanya sudah terkurung di dalam penjara dosa itu. Oleh karena itu harus satu pribadi yang berada di luar penjara, yang tidak berdosa, yang membebaskan manusia itu. Itu sebabnya saudara-saudara, yang tidak berdosa adalah Allah. Maka Allah Tritunggal itu menetapkan bahwa oknum kedua dari Allah Tritunggal itu, yaitu firman Allah. Firman Allah yang berkuasa dan menciptakan segala sesuatu. Dia yang harus menjadi manusia. Yohanes mengatakan pada Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia. Sebelumnya dia mengatakan pada ayat 1 sampai dengan 3 bahwa firman itu adalah Allah. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman itu. Dan tanpa firman itu tidak ada satu pun yang ada yang akan menjadi ada. Tapi kemudian firman itu menjadi manusia. Kalau Paulus mengatakan di dalam Filipi 2 ayat 7 sampai 9 itu saudara, bahwa firman itu yaitu Yesus Kristus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu merupakan hak yang harus dipertahankan. Dia mengambil rupa seorang manusia. Agar dengan demikian di dalam keadaan sebagai manusia yang berdosa itu, maka semua hutangnya akan bisa dibayar oleh seorang manusia yang tidak berdosa. Itu sebabnya saudara-saudara, Yesus mengatakan pada nats firman Tuhan kita ini, yang tema Natal kita, kehadirannya membebaskan. Yesus mengatakan, apabila anak itu memerdekakan kamu, apabila anak itu membebaskan kamu, maka kamu pun akan benar-benar merdeka. Oleh karena itu saudara-saudara, dari semua manusia yang sudah ada dan yang masih bakal ada, apapun statusnya, nabi, raja, siapapun dia, mulai dari Adam sampai manusia yang terakhir yang bahkan lahir lagi nanti, semua telah terkurung di dalam dosa dan tidak ada satu orang pun yang layak untuk menjadi juru selamat. Dan itu sebabnya dari sorga juru selamat itu datang. Pahlawan yang membebaskan kita itu ialah dari sorga, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang turun ke dalam dunia ini menjadi manusia. Dengan demikian saudara-saudara, mereka yang terjajah dan terpidana di dalam dosa akan dibebaskan oleh Dia. Setelah Dia sendiri membayar segala hutang dosa manusia. Setelah Dia sendiri yang menggantikan manusia mati karena dosa manusia. Dengan jalan demikian saudara-saudara, manusia dibenarkan di hadapan Allah. Karena semua hutang dosa manusia itu telah dibayar oleh Tuhan Yesus Kristus dengan nyawanya, dengan darahnya.
Lalu manusia itu diperdamaikan kembali dengan Allah surgawi. Dan itu sebabnya salah satu alasan Tuhan Yesus mengapa dia bangkit dan naik ke surga. Bukan hanya untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya di surga. Memang dia pergi ke surga. Seperti yang dikatakan, untuk menyediakan tempat supaya di mana dia ada, kita pun semuanya ada di sana. Tapi ada tujuan yang lain yang sangat penting sekali yang harus kita sadari. Dia naik ke sorga untuk membawa persembahan perdamaian itu kepada Bapa di sorga, yaitu darahnya yang telah dicurahkan, dipersembahkan kepada Bapa di sorga, menggantikan manusia yang harus membayar hutang dosa itu. Oleh karena itu saudara-saudara, dosa kita telah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus Kristus. Hutang dosa kita telah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus Kristus. Dosa kita tidak diperhitungkan oleh Allah lagi menjadi sesuatu yang akan ditimpakan kepada kita. Karena semua dosa kita telah ditimpakan kepada anaknya, Tuhan Yesus Kristus di kayu salib itu, waktu dia mati. Mati menggantikan kita yang harus mati karena dosa kita. Supaya kita terbebas dari hutang dosa itu. Kita terbebas dari penjara dosa itu, saudara-saudara. Kita bukan orang-orang terpidana lagi. Tapi kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Oleh karena itu saudara-saudara, bahwa apa yang dirancang Allah dalam pra-evangelium itu dan yang sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi. Bahkan saudara-saudara, malaikat disuruh oleh Tuhan datang kepada Maria menyatakan bahwa Kristus akan datang. Itu yang kita rayakan pada Natal. Oleh karena itu kalau kita merayakan Natal, kita harus mengingat kita merayakan hari datangnya, hari lahirnya pembebas manusia dari perbudakan dosa dan perhambaan setan. Hari pahlawan yang akan membebaskan kita itu telah datang ke dalam dunia ini. Itu sebabnya di dalam nyanyian Natal itu dikatakan, Juru selamat manusia. Dia datang untuk menyelamatkan manusia. Kristus anak Daud. Oleh karena itu saudara-saudara, untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa itu, tidak ada satu hal apapun yang menjadi sumbangan manusia untuk membayar hutang dosanya. Semua adalah anugerah. Anugerah yang telah dinyatakan di dalam kedatangan, di dalam kematian, dan di dalam kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semuanya itu dialami oleh Tuhan oleh karena cinta kasih-Nya kepada kita. Karena Dia merindukan kita harus menikmati hubungan kebersamaan kita dengan Allah sama seperti yang pertama-tama dinikmati oleh Adam dan Hawa di Taman Eden itu. Sekarang kita tidak bisa melihat Tuhan karena kita masih tinggal di dalam kehidupan keberdosaan ini. Tapi nanti kita akan melihat Dia berhadapan muka setelah kita melewati kehidupan ini, saudara-saudara. Oleh karena itu, kita ingat, tidak ada satu hal apapun yang diberikan oleh manusia untuk bisa menyelamatkan dirinya. Tidak ada secuil pun yang menjadi sumbangan manusia untuk menyelamatkan dirinya dari perbudakan dosa itu. Semua adalah merupakan anugerah. Dan anugerah itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Dan anugerah itu ialah karya Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi pertanyaan dan kerinduan Tuhan. Supaya anugerah keselamatan itu diterima oleh manusia. Supaya pengampunan yang disediakan oleh Allah itu di dalam Tuhan Yesus Kristus diterima oleh manusia. Manusia membuka hatinya kepada Tuhan, kepada Juru Selamat itu. Manusia membuka hatinya dengan pengakuan bahwa dia adalah orang berdosa yang membutuhkan pembebasan,
yang membutuhkan keselamatan. Manusia membuka hatinya dan mengaku bahwa dia orang berdosa yang tidak akan pernah bisa menyelamatkan hidupnya dari keberdosaan itu. Saudara, karena jalan satu-satunya, the only way, jalan satu-satunya ialah menerima Tuhan Yesus dengan iman menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi dalam hidup kita. Itu sebabnya hanya Yesus yang berani mengatakan, kalau anak itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. If the Son sets you free, you are free indeed. Saudara, ini adalah berita yang secara global dibutuhkan oleh manusia. Tetapi banyak manusia di bumi ini yang masih buta, berpikir bahwa keselamatan itu bisa diupayakan oleh dirinya sendiri. Apakah dengan agama, apakah dengan amal, apakah dengan yang lain-lain, saudara-saudara. Tapi semua itu adalah merupakan usaha yang gagal. Karena apa? Manusia yang berdosa, yang terpisah dari Allah. Saudara-saudara, jembatan tidak akan pernah bisa diciptakan oleh manusia menjangkau Allah. Kalau dikatakan Allah di sorga, bagaimana manusia tahu bagaimana jalan ke sorga? Di mana rupanya sorga itu? Kalau jembatan dari manusia dibangun ke sana, apakah manusia sadar bahwa sorga itu ada di sana? Kalau ke arah sini, apakah manusia tahu bahwa sorga itu di sana? Saudara, tidak. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan pada Yohanes 3 ayat 13 itu, tidak ada yang sudah naik ke sorga selain daripada Dia yang turun dari sorga, yaitu anak manusia. Oleh karena itu hanya anak manusia itu yang tahu jalan ke sorga, karena Dia datang dari sorga. Makanya Yesus mengatakan, akulah jalan. Saudara-saudara, makanya Yesus yang adalah jalan itu telah membangun jembatan dari sorga kepada manusia, supaya manusia lewat jalan jembatan itu, yaitu dirinya sendiri, bisa sampai ke sorga. Tapi manusia tidak akan pernah bisa sampai ke sorga kalau dia tidak mau berjalan bersama dengan Yesus. Oleh karena itu, untuk berjalan bersama dengan Yesus, dia harus dengan iman menyadari bahwa hanya kalau Yesus yang memegang dia, yang menuntun dia, bisa sampai ke sorga. Saudara, oleh karena itu, maka yang menjadi pertanyaan pada hari Natal ini, mari kita pikir ulang. Benarkah kita sudah percaya bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya untuk sampai ke sorga? Benarkah kita percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang sudah membayar segala hutang dosa manusia? Bahwa hanya Tuhan Yesus yang telah mati menggantikan semua manusia yang harus mati karena dosa. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memerdekakan manusia dari penjara dosa itu. Dengan jalan Dia membongkar penjara dosa itu dengan kebangkitannya. Sehingga maut tidak berkuasa lagi atas manusia. Dan hanya kalau kita dengan iman percaya dan menerima Yesus itu di dalam hidup kita, maka hanya dengan jalan demikian kita menjadi orang-orang yang merdeka, dibebaskan dari penjara dosa. Jadi benar tema tahun kita ini sudah tema Natal kita ini, tema Natal kita ini bahwa kehadiran Tuhan Yesus adalah kehadiran untuk membebaskan dan memerdekakan manusia dari perbudakan dosa dan dari penjara dosa. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau anak itu memerdekakan kamu, maka kamu akan benar-benar merdeka. Terimalah Dia. Dan beritakan kepada orang lain pada Natal ini. Terimalah Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Bahwa hanya Dia jalan satu-satunya yang bisa membebaskan, bisa memerdekakan seseorang dari perbudakan dosa dan dari penjara maut. Kiranya firman Tuhan ini berbicara kepada kita semua. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa yang di sorga, terima kasih kami ucapkan kepadamu karena Engkau begitu mengasihi manusia. Bahwa Allah tidak pernah tentram di sorga kalau manusia belum diselamatkan dari perbudakan dosa dan maut itu. Manusia yang Engkau cipta segambar dengan Engkau, yang Tuhan rindukan supaya menjadi ahli waris dari kerajaan sorga. Tetapi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa dan terpisah dari dirimu sendiri, tidak ada lagi satu orang pun yang bisa masuk ke sorga karena keberdosaan itu. Dan itu sebabnya Engkau dengan rela membayar hutang dosa manusia itu dengan jalan mengutus anakmu yang tunggal. Tuhan kami Yesus Kristus menjadi manusia, datang ke dalam dunia ini, membayar segala hutang dosa kami dengan kematiannya di kayu salib di Bukit Golgota. Dia mengorbankan nyawanya dan mencurahkan darahnya demi kami, karena Tuhan begitu mencintai kami. Dan karena hanya jalan demikian satu-satunya lah yang menjadi jalan bahwa hutang dosa kami bisa terbayar. Dan barang siapa yang percaya dan menerima Tuhan Yesus dengan segala kurban yang telah diberikannya itu, maka mereka kembali diperdamaikan dengan Engkau, menjadi anak Tuhan, menjadi ahli waris dari kerajaan sorga. Biarlah berita Natal ini Tuhan bukan hanya sekedar berita, tapi berita Natal ini benar-benar diimani dan diterima oleh semua saudara yang mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kami berdoa supaya berita Natal tentang datangnya pembebas itu, Mesias itu, Raja Surgawi yang menjadi manusia, dimanapun dikhotbahkan, lewat media apapun firman itu dikhotbahkan, maka para pendengar kiranya Engkau bukakan hatinya, sehingga mereka sadar bahwa jalan satu-satunya untuk bisa berdamai kembali dengan Allah ialah dengan jalan menerima Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya di dalam hidupnya. Lewat perayaan Natal ini, kami semua para peserta yayasan ini Tuhan, dimanapun kami berada, dengan satu hati mendoakan supaya pelayanan kami lewat yayasan ini, lewat YPDPA Sumatera Utara ini semakin diberkati oleh Tuhan untuk saat-saat yang akan datang. Berkati semua hamba-hamba Tuhan. Berkati semua para pengurus setiap komisi dan kelompok pelayanan. Baik yang di dalam kota di kantor pusat dan baik yang di luar kota. Baik yang di sektor-sektor dimanapun Tuhan. Untuk tahun-tahun dan hari-hari berikutnya, berikan kepada kami kuasa dan wibawa yang lebih besar oleh karena keyakinan kepadamu Tuhan. Supaya berita yang kami sampaikan menjadi berita yang menjala semakin banyak manusia untuk datang menjadi anggota kerajaan Tuhan. Di luar sana masih begitu banyak orang-orang yang masih belum masuk ke dalam kandang domba Tuhan. Dan Tuhan merindukan supaya mereka kiranya dibawa masuk ke dalam kandang Tuhan. Sehingga kami semua menjadi domba dari penggembala yang sama. Berada di dalam kandang yang sama. Yaitu kandang yang disediakan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan supaya untuk masa yang akan datang pelayanan kami semakin diperkaya dengan bertambahnya orang-orang yang bertobat dan datang kepada Tuhan Yesus, menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Pada saat ini juga kami berdoa untuk negara kami dan bangsa kami. Engkau lihat Tuhan bagaimana situasi yang sedang kami hadapi pada saat ini. Engkau lihat bagaimana kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah kami. Mulai daripada Bapak Presiden bersama-sama dengan para menteri, pembantu-pembantunya, dan semua pemimpin-pemimpin dalam negara kami ini Tuhan. Engkau lihat betapa banyaknya orang yang ingin merusak negara kami ini dan menghancurkan negara Republik Indonesia ini dan menggantikan filsafat negara kami dan dasar negara kami Tuhan dengan hal-hal yang lain. Kami berdoa, berikan hikmat daripadamu kepada pemerintah kami. Berikan kesatuan hati kepada pemerintah kami Tuhan untuk bisa menanggulangi permasalahan ini. Di samping itu,
masih ada lagi masalah besar oleh karena COVID-19 yang sedang melanda negara kami. Sudah banyak sekali yang menjadi korban, ya Tuhan. Kami berdoa supaya dalam situasi yang sangat sulit ini, kami orang Kristen di Indonesia benar-benar sungguh-sungguh berdoa. Mendoakan pemerintah kami dan mendoakan masyarakat kami. Supaya baik pemerintah dan masyarakat semuanya bisa bekerja sama. Demi kebahagiaan, demi kesejahteraan negara Republik Indonesia ini. Oleh karena itu kami serahkanlah semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang mengangkat pemerintah dalam setiap negara dengan harapan supaya lewat mereka maka masyarakat semuanya bisa disejahterakan. Bahkan Engkau mengatakan bahwa umat Tuhan harus mendoakan negara di mana mereka berada agar dengan demikian sejahtera bisa diperoleh. Terima kasih, terpujilah Engkau. Terimalah doa kami ini yang telah kami sampaikan hanya dan di dalam melalui anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Raja pembebas itu, Raja yang telah memerdekakan kami dari perbudakan dosa dan maut itu. Amin. Shalom, saudara-saudara. Melakukan tintahmu,
Sebagai ungkapan syukur kita juga akan mengumpulkan persembahan. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara kami semua, persembahan dapat diberikan kepada pengurus komisi masing-masing atau langsung melalui rekening yayasan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Satu hal yang ingin kita nyatakan, muliakanlah Tuhan Allah karena kelahirannya membawa damai sejahtera bagi kita semua. Mari kita angkatkan pujian kita. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah. Marilah saudara-saudara yang kekasih, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk semua rangkaian ibadah Natal yang telah dipersembahkan oleh anak-anak-Mu pada saat ini. Kiranya Engkau Tuhan berkenan dengan semuanya. Bahkan kami telah memberikan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Sama seperti orang-orang Majus yang datang waktu Engkau lahir membawa persembahan kepadamu Tuhan. Kami hamba-hambamu dan anak-anakmu telah memberikan ucapan syukur dan persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau berkenan dengan semua yang telah kami persembahkan itu kepadamu. Dan berkatilah anak-anakmu ini semuanya Tuhan. Sehingga dengan demikian hidup kami ini bisa menjadi berkat yang lebih besar lagi untuk masa-masa yang akan datang. Dan kami akan berdoa bersama-sama dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada semua orang percaya. Kiranya Engkau mendengarkan doa kami. Marilah kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada semua orang percaya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maka biarlah anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia yang dari Allah Bapa, persekutuan, penyertaan dan bimbingan dari Roh Kudus, itulah yang akan menyertai kita dan menyertai semua mereka yang kita kasihi dimanapun mereka berada. Malam hari ini sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Amin. Shalom saudara. Selamat hari Natal bagi kita semua dan selamat menyongsong tahun baru. Tuhan memberkati. Shalom bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekalipun berada di rumah masing-masing, saya harapkan semua kita bersukacita. Sukacita Natal ada di dalam hidup kita. Atas nama pribadi, keluarga, dan yayasan, maka saya berdiri pada kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Natal bagi kita semuanya. Ibu dan Bapak sekalian, saya tahu ada banyak pergumulan-pergumulan yang kita alami selama pandemi ini. Tetapi biarlah sukacita kita akan terus melimpah, karena Tuhan tidak akan membiarkan kita di dalam kesendirian kita untuk menghadapi pandemi ini. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang telah mendukung pelayanan kita selama ini, terkhusus pada masa-masa pandemi ini, sehingga yayasan kita tidak berkekurangan. Sekalipun saya tahu banyak dari Bapak Ibu yang mengalami kesusahan dalam keadaan sekarang ini, khususnya kesusahan ekonomi. Ada beberapa ibu yang sharing dengan saya, ada keluarga yang tertipu, ada usaha yang bangkrut, tetapi saya melihat Bapak Ibu masih terus setia untuk mendukung pelayanan kita itu. Kami berdoa kiranya Kristus membalaskan semuanya itu kepada Bapak Ibu sekalian. Dan pada kesempatan ini juga kami dari yayasan mengharapkan kepada semua kita pelayan, staf, dan orang-orang yang bergerak di dalam pelayanan ini. Kiranya kita dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan memberikan kita kreativitas untuk boleh terus melayani sekalipun dalam keadaan yang sulit ini. Doa kami, doa kita bersama, kiranya Tuhan menguatkan kita menghadapi masa-masa yang sulit ini, dan seperti apa yang dijanjikan bahwa kita akan menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada pemenang akan kita nikmati. Maka sekali lagi kiranya Kristus menyertai, memberkati kita sekalian. Selamat berjuang, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.